Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Dwi Andika dengan nomor induk mahasiswa 1811025. Di sini saya akan menjelaskan tentang kontekstualisasi hukum Islam tentang konversi agama atau ridah di Indonesia. Yang pertama, pengertian ridah. Secara etimologi, ridah memiliki akar kata yang sama dengan irtidat. Keduanya berasal dari akar kata rat yang berarti berbalik kembali. Irtidat dapat berarti pula tahawul atau berubah. Istilah ridah secara umum berarti kembali dari suatu agama atau akidah. Sedangkan secara istilah, ridah berarti kembali dari agama Islam kepada kafiran, baik dengan niat atau perbuatan konkret atau biasa disebut murtad. Dengan demikian, ridah berarti sama dengan apostasi dalam bahasa Inggris, sedangkan orang yang melakukannya disebut murtad apostat. Istilah ridah secara historis dihubungkan dengan kembalinya suku atau kabilah Arab selain Quraisy dan Tsaqif kepada kepercayaan lama mereka. Di antara mereka ada yang menuntut pembebasan kewajiban zakat. Suku-suku atau kabilah itu adalah Hawazim, Sulaim, Bahrain, Aman, Yaman. Kepada mereka, Abu Bakar sebagai mengirimkan surat peringatan agar kembali ke agama Islam. Pendapat mazhab hukum Islam tentang saksi hukum ridah. Allah tidak memberikan ancaman duniawi bagi siapapun yang memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya, apakah dia memeluk agama Islam atau selain Islam. Begitu pula berpindah agama dari Islam kepada agama lainnya atau sebaliknya. Sebagai orang memiliki kebebasan untuk memegang keyakinan masing-masing tanpa harus dipaksakan dan tanpa harus memaksa orang lain. Oleh sebab itu, bila seorang pada awalnya memeluk agama kemudian berpindah kepada agama lainnya, baik dari Islam maupun non-Islam atau sebaliknya, maka perlu dicarikan alasannya. Jika dipandang sebagai tindak kriminal yang harus mendapat sanksi hukum, lebih-lebih bila hukuman itu adalah hukuman mati. Bagi mereka yang melakukan ridah itu belum memiliki agama, tentu saja tak masalah. Persoalan muncul ketika yang melakukan ridah itu adalah orang yang telah memiliki agama. Pada masa klasik dan pertengahan, Islam memandang mereka yang melakukan ridah dari kesetiaan terhadap Islam adalah perbuatan dosa tak terampunkan, maka dianggap menjauh dari Allah sebagai pemiliknya dan dapat melemahkan negara karena tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pemberontakan atau pengacuan. Mereka itu patut dihukum, dipaksa untuk kembali ke Islam dan bertobat. Sanksi hukum bagi pelaku jarimah ridah masih diperdebatkan di kalangan ulama. Mereka masih tidak sependapat dalam menetapkan hukuman mati bagi pelaku jarimah ridah. Meskipun mereka sepaham bahwa hukuman bagi pelaku ridah itu sudah terikat oleh ketentuan nas yaitu hukuman mati, semua mazhab besar menetapkan hukuman mati bagi pelaku ridah walaupun mereka berbeda pendapat mengenai bentuk hukuman matinya seperti dirajam, dibakar, disalib, disembelih, diusir atau ekskomunikasi, atau disiksa terlebih dahulu sebelum dibunuh. Pada tataran implementasi, tidak semua ulama mengakui hukuman mati. Bahwa dalam menginterpretasikan teksnya, ada ulama yang tidak menerima hukuman mati dalam memahami nas. Perlu ada pendekatan metodologi istinbat hukum, sehingga suatu teks perlu didekati dari berbagai aspeknya. Teks bukan hanya sekedar menerima pemaknaan literalnya saja, melainkan harus dikaji dari sisi latar belakang, termasuk kronologis, motif, kondisi sosial, dan tujuannya. Sanksi hukuman mati terhadap pelaku ridah telah disepakati oleh pakar hukum klasik bagi kaum pria, sedangkan sanksi hukum terhadap perempuan ada perbedaan pendapat. Menurut Abu Hanifah, sanksinya adalah dipenjara bukan dihukum. Sedangkan mayoritas fuqaha menolak pendapat Abu Hanifah dan sepakat bahwa hukuman mati terhadap pelaku ridah berlaku bagi kaum pria ataupun wanita. Pelaksanaan hukuman mati bagi pelaku ridah atau murtad tidak bisa dilaksanakan oleh perseorangan atau siapapun, meskipun si pelaku telah nyata diketahui dengan jelas tentang kemurtadannya, baik dilakukan dengan perkataan atau dengan perbuatannya yang mengindikasikan benar-benar si pelaku terbukti telah murtad. Menurut kesepakatan ahli fikih, hukuman mati ini dilakukan oleh pemerintah atau yang mewakilinya saja.
Bentuk-bentuk perbuatan ridha dapat melalui dari ucapan, perbuatan, itikat maupun keraguan yang semuanya mengakibatkan seseorang dapat dinyatakan keluar dari Islam. Jadi, dalam pengertian ini, murtad bukan hanya sebatas orang yang melakukan pindah agama dari Islam kepada agama non-Islam. Secara normatif, dengan mengacu kepada hadis, barang siapa yang berpindah agama maka bunuhlah dia. Di kalangan para ulama klasik masih terdapat keragaman interpretasi, sehingga tidak menghasilkan kebulatan pendapat yang mewajibkan harus diberlakukannya hukuman mati. Implementasi saksi hukuman ridha dalam hukum pidana di Indonesia adalah transformasi hukum Islam di Indonesia terus bergulir dari sejak Republik berdiri, bukan saja hanya pada bidang hukum keluarga tetapi merambah ke berbagai hukum lainnya. Meskipun belum sepenuhnya sistem hukum Islam di Indonesia ini mengacu kepada hukum-hukum Islam, proses ke arah pengembangan hukum Islam untuk menjadi bagian dari sistem hukum nasional patut disyukuri. Meskipun tidak mesti proses pengembangan hukum Islam akan tertuju pada pembentukan negara agama, karena yang dibutuhkan bukan dalam bentuk formalisasi negara Islam, melainkan bagaimana nilai-nilai dan moral Islam menjadikan materi dan sistem hukum yang berlaku di negara Indonesia ini mayoritas warga negaranya sebagai Muslim. Salah satu aspek yang terkait dengan hukum publik dan patut menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan hukum nasional adalah tindakan ridha atau perpindahan dari suatu agama kepada agama lainnya yang selama ini tidak dimuat dalam KUHP. Dalam konteks negara muslim yang pluralis seperti Indonesia, pemikiran di atas dapat dijadikan landasan bahwa ridha murni pada hakikatnya menjadi bagian dari kebebasan hak asasi manusia untuk menentukan pilihan yang dilindungi undang-undang. Berbeda dengan ridha yang masuk dalam kategori jinayah atau terindikasi kemurtadannya, itu diiringi dengan tindakan makar untuk menggulingkan pemerintahan, pemberontakan, atau subversi. Atas dasar hak asasi manusia paling fundamental untuk beragama dan memilih atau merevisi pilihannya dan pindah ke agama lain, maka hukuman mati bagi pelaku ridha bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum pidana internasional dan kesepakatan-kesepakatan lain yang telah diratifikasi oleh negara-negara anggota PBB. Negara pun di dunia Islam lain kini memiliki keragaman dari sisi keyakinan keagamaan dan kepercayaan. Banyak dijumpai Muslim di negara sekuler. Demikian juga banyak dijumpai non-muslim di wilayah muslim. Perjumpaan agama-agama, pergumulan antar pemeluk agama, antar dakwah agama semakin terbuka. Konsekuensinya perpindahan agama dari non-muslim kepada muslim atau sebaliknya merupakan kenyataan yang tidak terelakkan. Oleh karena itu, hukuman mati atas orang yang pindah agama sudah tidak relevan lagi dalam konteks semacam ini. Untuk itu, pemaksaan hukuman Islam dalam bentuknya yang formalistik dalam KUHP nasional justru akan bertentangan dengan prinsip universalisme hukum Islam itu sendiri. Demikian pemaparan Demikian pemaparan dari saya, lebih dari kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.